Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, karena kita jam pertama, mari kita awali hari ini dengan berdoa agar segala sesuatu yang kita laksanakan hari ini menjadi lebih baik, bermanfaat, berkah dan barokah. Oke, berdoa dimulai. Berdoa bisa diakhiri. Terima kasih. Hari ini mata pelajaran jam pertama adalah Bahasa Indonesia. Pertemuan kedua di semester ganjil, masih dalam pembelajaran daring atau dalam jaringan. Hari ini kita masih membahas tentang teks laporan percobaan. Hanya yang kita bahas hari ini adalah untuk KD 4.1, yaitu bagaimana kita menyimpulkan dari sebuah teks laporan percobaan yang kita dengar ataupun yang kita baca. Itu materi kita hari ini. Oke. Teks laporan percobaan. Pengertiannya kemarin sudah saya sampaikan bahwa teks laporan percobaan itu adalah sebuah teks atau tertulis yang fungsinya adalah menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang kita lakukan, yang tujuannya untuk menguji atau membuktikan teori. Pengertiannya itu. Nah, kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita melakukan percobaan, maka hasilnya secara tertulis, maka itulah yang disebut dengan teks laporan percobaan. Adapun ketika kita melakukan laporan percobaan, maka cirinya kemarin sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah objektif, yang kedua adalah fakta, yang ketiga adalah lengkap. Objektif. Arti objektif di sini adalah bahwa sebuah laporan percobaan itu hasilnya, apapun hasilnya, maka itu yang akan kita sampaikan kepada khalayak, kepada umum. Nah, itu namanya objektif. Fakta. Fakta itu adalah bahwa laporan eksperimen atau percobaan itu benar-benar kita lakukan. Jadi bukan hanya sebatas teori, hanya sebatas angan-angan tanpa kita lakukan. Lengkap, artinya ini adalah bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam teks laporan percobaan ini semuanya kita sampaikan kepada masyarakat. Informasinya mulai A dari sampai Z kita sampaikan secara real kepada masyarakat. Jadi tujuannya ini agar masyarakat itu bisa memperoleh informasi yang bermanfaat, agar percobaan yang kita lakukan itu memperoleh hasil dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Kurang lebih seperti itu. Jadi laporan percobaan adalah bersifat objektif. Objektif itu adalah hasilnya kita sampaikan secara real kepada masyarakat. Fakta, benar-benar kita melakukan percobaan tersebut. Yang ketiga lengkap, apapun itu hasilnya harus kita sampaikan agar nantinya informasi yang kita sampaikan itu semuanya terkait mulai dari A sampai Z dari eksperimen itu kita sampaikan semuanya agar memperoleh manfaat yang baik bagi masyarakat ke depannya. Oke. Yang selanjutnya adalah tujuan teks laporan percobaan. Adapun tujuan dari teks laporan percobaan itu adalah memberikan informasi yang akurat dan detail tentang sebuah permasalahan yang disampaikan dengan melakukan eksperimen atau percobaan atau penelitian. Misalnya hal sederhana saja. Banyak sekali hal sekarang beredar makanan instan. Misalnya kita sering sekali membeli di sekitar sekolah kita banyak sekali orang menjual makanan jajanan yang namanya pentol. Di situ ada pentol jos, pentol lanu dan sebagainya. Nah, pendamping pentol tersebut itu adalah yang namanya saus. Dari pentol itu terdapat berbagai macam. Ada yang kenyal, ada yang digigit enak dan sebagainya. Ada yang terbuat dari daging ayam, daging sapi dan sebagainya. Semuanya dilihat harganya. Nah, apabila kita ragu-ragu dengan apa yang kita makan, maka kita bisa mengambil sampel dari berbagai macam makanan tersebut untuk kita uji di lab kita untuk mengetahui apakah benar sih makanan-makanan tersebut menyehatkan atau mengandung bahan pengawet.
Nah, kita uji di laboratorium. Uji laboratorium itulah yang dinamakan dengan eksperimen atau penelitian atau percobaan. Atau lagi, pendamping makanan kental itu adalah saus. Berbagai macam saus beredar di masyarakat, mulai dari warnanya cerah, menghitam, sampai yang banyak sekali ragamnya. Nah, karena kita ragu dengan makanan tersebut, apakah makanan tersebut sehat atau tidak, makanan tersebut mengandung zat yang diizinkan atau tidak, atau mengandung pewarna pakaian, maka kita mengambil sampel dari berbagai macam saus, kita uji di laboratorium, kita lihat hasilnya. Itu. Contoh yang lain lagi adalah misalnya daun. Ada yang mengatakan, ada sebuah teori yang mengatakan bahwa yang namanya bahan-bahan organik apabila kita olah itu bisa menjadi pupuk atau bisa menjadi humus. Maka kita buktikan dengan cara hal yang sangat sederhana saja. Kita buat lubang, kita masukkan daun-daun yang kita masukkan bahan-bahan organik itu ke dalam tanah, terus kita timbun, kita biarkan selama beberapa hari, kemudian kita buka bagaimana hasilnya. Kita buat untuk menanam sesuatu antara yang terdapat dari bahan organik dan tidak organik. Maka itulah yang namanya eksperimen atau percobaan atau penelitian. Dari hal itu kita bisa mengetahui, kita bisa menyampaikan kepada masyarakat, oh ternyata tanaman yang kita gunakan, tanahnya yang kita gunakan berasal dari bahan-bahan organik yang kita olah terlebih dahulu, itu tanamannya menjadi lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah tujuan dari laporan percobaan. Jadi menyampaikan sesuatu atau memberikan informasi kepada masyarakat secara detail, secara akurat, secara nyata tentang sebuah permasalahan atau konflik yang bisa kita uji eksperimen atau percobaan atau penelitian. Buat kalau misalnya permasalahan tersebut tidak bisa kita buktikan, tidak bisa kita uji, bagaimana? Kalau suatu permasalahan tersebut tidak bisa kita uji, tidak bisa kita lakukan percobaan, tidak bisa kita lakukan penelitian, maka kita bisa melakukan observasi. Itu nanti ada materi lain. Jadi laporan teks hasil observasi, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk teks laporan hasil percobaan, apa yang kita lakukan, kita sampaikan kepada orang lain tanpa melebihkan dan tanpa mengurangkan, memberikan informasi yang sangat detail dan akurat. Kurang lebih tujuan teks laporan percobaan seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih membuat sebuah simpulan dari sebuah teks hasil percobaan. Ya, yang pertama kita harus menentukan dulu, kita harus tahu dulu temanya apa. Dari tema yang kita buat, maka kita bisa menentukan hal-hal pokok dari teks tersebut. Ya. Dari tema tersebut dikembangkan dalam beberapa paragraf, maka kita harus mencari hal-hal pokok, hal-hal utama, hal-hal penting dalam teks tersebut. Kalau kita sudah menemukan hal-hal penting dari sebuah tema, tidak boleh melenceng dari temanya, maka hal-hal penting atau hal-hal pokok tersebut intinya kita rangkaikan dalam sebuah rangkaian kalimat. Apabila sudah kita rangkaikan dalam sebuah kalimat, maka itulah nanti yang kita sebut sebagai simpulan. Simpulan itu bisa jadi merupakan sebuah pendapat umum dari kalangan masyarakat semuanya. Ya, misalnya kita bercerita tentang yang pertama tadi yang saya sampaikan tentang makanan jajanan ringan pentol yang berada di sekitar kita. Kita menguji A, menguji B, menguji B dan sebagainya. Beberapa contoh sampel kita jadikan satu, kemudian kita uji satu persatu dan kita menemukan ada beberapa ternyata makanan tersebut menyehatkan, tidak mengandung borak sama sekali. Kita uji satu, kita cari hal-halnya, kita cari bahan-bahannya, kita bandingkan, kita buat sebuah simpulan. Oh ternyata pentol yang seperti ini, yang rasanya seperti ini, tidak kental dan sebagainya, dia tidak mengandung borak, dia tidak mengandung bahan pengawet. Kurang lebih simpulan itu seperti itu. Kalau hal sederhana sebuah simpulan dalam sebuah paragraf, maka kita harus menentukan dulu temanya. Yang kedua, kita menentukan hal pokok atau ide pokok paragraf atau apapun itu. Kemudian dari hal-hal pokok tersebut kita rangkai. Rangkaian itulah nanti yang akan kita sampaikan
menjadi sebuah pernyataan umum. Pernyataan umum itulah nanti yang menjadi sebuah simpulan dalam sebuah paragraf atau dalam sebuah teks pada umumnya. Kurang lebih seperti itu. Apabila kita sudah melakukan penelitian, maka biasanya banyak orang memberikan tanggapan terhadap apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan. Yang jelas, cara menanggapi sebuah percobaan apapun itu, yang pertama kita harus membaca dulu secara detail, mulai dari awal tema, judul, sampai terakhir, sampai sebuah simpulan. Setelah kita baca semuanya, maka kita harus bisa memahami isinya. Apa sih yang disampaikan dalam teks tersebut? Apa sih yang diinginkan dari laporan teks percobaan tersebut? Nah, setelah kita membaca, kita memahami, maka kita bisa menanggapi. Di situ saya tulis tanggapi. Di situ kita bisa menanggapi hal-hal apa sih yang akan kita tanggapi dalam teks tersebut? Bagian yang mana? Apanya? Apakah kita mau mengkritiknya? Apakah kita mau melakukan pujian atau kita mau melakukan sebuah konfirmasi terhadap teks laporan percobaan tersebut? Kalau sudah kita menanggapi, apakah itu berupa kritikan, pujian, apakah itu berupa konfirmasi, maka di bawahnya ada sesuai. Apa yang kita tanggapi itu harus sesuai dengan konteks, harus sesuai dengan teks yang kita tanggapi tersebut. Setelah semua hal itu kita lakukan, maka yang terakhir adalah kita kemukakan, kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Bagaimana cara mengemukakannya? Bisa melalui banyak cara. Yang pertama misalnya melalui tulisan, melalui surat, melalui hal yang pribadi, secara pribadi kepada orangnya. Yang kedua bisa melalui emailnya dia. Yang ketiga bisa kita sampaikan secara langsung melalui lesan, tentu dengan bahasa yang santun. Yang keempat bisa melalui jurnal dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita sampaikan untuk menyampaikan sebuah tanggapan terhadap laporan teks percobaan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ingat, ketika kita mau menanggapi sesuatu apapun itu, yang pertama kita harus membacanya mulai dari awal sampai akhir. Yang kedua kita harus memahami isinya. Yang ketiga kita harus tahu bagian apa yang akan kita tanggapi. Apakah kita mau mengkritik, apakah kita mau memberikan pujian, ataukah kita mau memberikan konfirmasi terhadap sebuah permasalahan. Yang keempat adalah apa? Tanggapan kita itu harus sesuai dengan apa yang dibicarakan. Yang kelima, ketika kita menyampaikan kepada orang lain harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Entah itu kita mengkritik, entah itu kalau memuji pasti orang lain suka. Tapi apabila kita mengkritik, maka sampaikanlah kritikan itu dengan bahasa yang baik. Oke. Yang terakhir, saya buat sebuah simpulan saja ya. Yang terakhir, sudah sampai pada tahap terima kasih. Oke. Karena materi kita yang kita sampaikan hari ini ada dua hal, maka yang pertama adalah simpulan. Apabila kita mau menyimpulkan sesuatu, maka kita harus mengetahui hal-hal pokok dalam teks tersebut. Dari hal-hal pokok tersebut, dari inti dari teks laporan percobaan tersebut, maka kita rangkai dia menjadi sebuah kalimat yang baik, maka itulah yang disebut dengan sebuah simpulan. Kalau kita mau memberikan tanggapan terhadap laporan percobaan orang lain, maka yang pertama kita harus baca dulu, pahami, tanggapi. Apa yang kita tanggapi harus sesuai dengan teksnya. Yang terakhir adalah kita sampaikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya tambahkan catatan sedikit lagi. Apabila kita mau menyimpulkan dalam sebuah paragraf, maka hal utama yang harus kita perhatikan adalah kita harus tahu ide pokok paragrafnya apa. Ya, yang pertama kita pegang adalah ide pokok paragraf. Mulai dari awal sampai akhir kita harus tahu ide pokok paragrafnya. Yang kedua, dari ide pokok paragraf tersebut kita harus tahu hal pokoknya apa. Jadi kuncinya adalah ide pokok paragraf dan hal pentingnya apa. Kita sambungkan, kita rangkaikan, terbentuklah sebuah simpulan dalam sebuah laporan percobaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan, semoga kalian bisa
bisa dengan mudah membuat sebuah simpulan, entah itu dalam berupa teks, entah itu dalam berupa paragraf, entah itu dalam konteksnya dalam bacaan-bacaan yang lain atau teks-teks yang lain. Pada intinya sebuah simpulan semuanya sama, menyimpulkan, menanggapi. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Kita berlatih bahasa Indonesia, kita mempelajari bahasa Indonesia, maka kita harus berlatih bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya, karena kita masih dalam proses pembelajaran daring. Terima kasih atas waktunya. Gunakan buku kalian sebaik-baiknya. Manfaatkan buku tersebut, bacalah di rumah, gunakan literasi dengan baik, stay at home, kerjakan tugas-tugas kalian. Bagi anak-anak yang belum mengerjakan tugasnya, silakan tugas tersebut dikerjakan. Saya tunggu sampai kalian mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh semua. Tetap semangat, sukses selalu. Semoga apa yang kita